Wa yurwa anna rajulan fi Bani Israil marra bi kusban ramlin fi ayyam qahd. Jadi ada suatu hari seorang lelaki itu melewati tumpukan, ujar kita itu ada padang pasir, atau di dalam riwayat lain lapangan yang berbatu-batu kecil. Coba lihat di Arab itu kan tanah itu kan di atas banyak batu-batu yang malah halus berhabur batu. Di hari paceklik ketika orang-orang kesusahan makanan. Nah, orang yang berjalan ini faqala fi nafsi, lalu ini berkata dalam hatinya, bang kesian, nya kan mampu juga dan inya kelaparan juga. Tapi dalam hatinya berucap, "Lau kana li hadzal ramal ta'aman." La qasamtuhu bainan nas. Ini mahayal aja kasihan. Seandainya jadinya semuan batu nang kulihat nang banyak ini, jakanya nang itu tuh adalah wadai. Jakanya nang kulihat sejauh mata memandangnya na wadai ampunku. Niscaya ku bagi-bagi jenon masyarakat kasihannya kelaparan. Dan khayalan orang kelaparan ya Allah ya. Sidin kelaparan juga kan. Orang lapar juga. Lalu hati berucap itu, andai kata sidin nang banyak ini adalah makanan ampunku, ku bagi jenon Tuhannya. Kasihan buat sidin kelaparan. Fa'auhallahu ila nabiyihim, maka tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi di zaman itu. Faqala kullahu, maka Allah sampaikan kepada Nabi itu, hai Nabi, bangunlah kamu sampaikan kepada lelaki. Artinya lelaki yang mahayal deh. Apa? Innallaha ta'ala qad qabila shadaqataka wa syakara husna niyatika wa ataka thawaba ma law kana ta'aman tasaddaqta. Atau saddaqta dia. Ujar Nabi itu mendatangi lelaki tadi, ujar Allah Ta'ala menerima sedekah kamu. Takajutinya sedekah apanya? Sedekah apa? Ujar Nabi tadi, innahu qad syakara niyataka. Allah Ta'ala itu, jika bahasa kita tuh syakara membalas. Ya kalau syukur itu kan berterima kasih. Artinya Allah menghargai niatmu yang baik itu. Tuhan menghargai niatmu itu. Wa a'taka thawaba ma law kana ta'aman fatasaddaqta bihi, dan Allah menerima niatmu itu dan memberi kamu pahala seakan-akan semua itu adalah makanan yang menjadi milikmu dan kamu bagi. Jadi Tuhan beri ini apa yang ada dalam benaknya itu. Nah, makanya di dalam riwayat Imam Tabrani tadi dikatakan bahwa niat orang beriman itu khairun min amal. Nah, itulah kenapa ulama-ulama dulu selalu memperbanyak niat dalam suatu. Dibanyakin niat yang baik itu dibanyakin. Kalaupun kada tegawi, Tuhan memberi niat, memberi pahala atas niat itu. Pasang berdulu niat, masalah anunya itu ternyata ada halangan di jalan tuh urusan lain. Tapi Tuhan memberi pian pahala atas niat itu. Ada mendamar habar kenajar hari Sabtu pagi ada kajian hadis ya, membaca kitab misalnya Sahih Imam Bukhari. Aku jisirin hendak aja umpat hendak ngarjain baca hadis. Berniat sudah aku nak tolak, insyaallah aku tolak. Bersiap sudah sirin segala macam siap, baju siap apa siap. Sekalinya pesari apa segari. Maka jangan dikira kemudian sakitnya itu menghalanginya dari karunia Tuhan. Tidak, Tuhan berinya apa namanya niatkan. Nah, itulah maksud daripada niat seorang mukmin itu lebih baik dari apa. Kalau digawi lain lagi pada kalau digawi itu dikatakan kullu apa? Kullu hasanatin min Adam bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan anak Adam itu dibalas 10 kali lipat minimal. Ila 700 dhi'fin, dan bisa menjadi 700 kali lipat. Jadi amal itu bisa jadi 700 kali lipat. Bisa juga bi ghairi hisab.
Lalu kemudian wajah bil azhar rubba qalilin kasarat hunniyah wa rubba katsirin qallalat hunniyah. Berapa banyak sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak karena niat. Apa contohnya berjamaah? Contohnya di dalam madhab al-Imam Syafi'i itu satu amal selama niatnya adalah sunnah, inya boleh dimasukkan ke dalam antara satu ibadat dengan ibadat lain. Contoh, kebetulan inya hendak melaksanakan sholat sunnah isyraq setelah subuh. Begitu matahari terbit sembahyang isyraq, ini bertumbuhan. Tapi di sisi lain, sidin ini begawinya sungsung, jam 7 sudah masuk kantor. Isyraq katakan jam 6 lewat berapa ini? 6 berapa ini isyraq? 6 seperempat. Enggak 6 seperempat. Hendak beribadat terlalu banyak, waktu mepet. Maka beliau menggabung beberapa niat dalam satu sholat, boleh. Maka di dalam sholat isyraq itu beliau selajur berniat sembahyang istikharah. Kemudian ditambah lagi sirin berniat di situ sembahyang sunnah taubat. Dengan 3 niat dalam satu sholat, bolehkah? Boleh di dalam mazhab Syafi'i. Hendak satu-satu waktu kada sempat. Lalu 3 niat digabung, maka ulama memperbolehkan itu. Kenapa harus sholat istikharah? Ujar mereka penting bagi orang yang bekerja itu sembahyang istikharah sebelum begawe. Kenapa? Karena ujar mereka di dalam gawian kita tidak mungkin kita lepas dari membuat keputusan-keputusan tertentu. Istikharah itu meminta petunjuk lawan Tuhan. Sehingga ketika kita masuk ke dalam pekerjaan kita dan harus memutuskan satu masalah, kita meminta kepada Allah petunjuk atas apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita putuskan itu tidak jauh dari petunjuk Tuhan. Jadi tidak salah seorang hamba itu anak memulai gawiannya dengan sembahyang dulu sebelumnya. Meminta bantuan dari Tuhan yang maha segalanya itu. Jadi begawi itu kan berhimat begawi. Pastilah pulang berrezeki. Belum tentu juga pulang. Banyak barang siapa yang paling kuyuh gawean paling banyak rezekinya belum tentu juga, belum tentu. Ada kesian kurang berjalan mulai luar sini mulai nang Karangasem tadi betunjul begerobak sampai ke dalam lok bahu nang ujung mulai bisukan sore boleh nang di bawah tuh lemari kayu. Segala kursi panjang nang di atas kurang di teras tuh biasanya. Kursi, lamari nang halus juga nang 2 lawang. Nang kayu lewat tuh. Kursi itu beberapa nang kayu-kayu tuh. Nang segala lampit bulik keluar pulang ke Karangasem barang itu berkurang sebuting kada. Kesian. Kan daripada inya mencari rezeki nang halal. Amun melihat kayak itu nak kasihan ini. Tulak seharian kayak apa uyuhnya ini. Keluar tuh belum tentu ampunnya payu. Jadi mana nak bakal keluhan melihat orang kaya itu nak ingat ya kita. Orang kaya itu isuk iya pulangnya berikhtiar pulang masuk pulang kemana pulang. Cuma ngaran Tuhan lah memberi orang rezeki itu. Cuma menunjukkan kepada kita. Makanya ada dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ujar Nabi, aku ini ditawari Tuhan untuk tanah-tanah yang ada di Mekah ini dijadikan emas. Kayak apa emas sebanyak batu-batu, sebanyak pasir-pasir yang ada. Tapi apa ujar Nabi? Bukan disuruh lah Nabi Muhammad itu, bila disuruh Nabi gak ada nolak. Tapi diberi pilihan. Maka Nabi memilih, ujar Nabi, biarkan ulun kanyang sehari karena di hari lain lapar. Supaya apa? Supaya jar Nabi manakala ulun merasa lapar, ulun bisa merendahkan diri di hadapan dia.
supaya tahu bahwa kita manusia ini butuh lawan Tuhan. Pian ngaran lapar, ada nyaman lapar. Dulu tahun 2006 kalau tidak salah. Tahun 2006 itu kalau tidak salah Haji Akbar. 2006 itu Haji Akbar. Bahasa kita nyebut Haji Akbar, maksudnya itu wukuf tuh karena hari Jumat. Itu dulu itu makanan jamaah haji itu ngukar orang. Dulu, kalau sekarang kan jamaah itu sudah dibagi. Dulu makan orang. Cuma di Mekah dan Arafah dibagi. Kalau yang Mekah Madinah ngukar orang. Nah, yang di Mekah, yang di Arafah di Mina itu makanan dari luar di catering luar. Nah, ada hari Arafah itu di mana cateringan itu kenapa masuk? Waktu 2006 itu. Kelaparan orang itu. Itu orang banyak kelaparan. Kenapa? Karena makanan kenapa masuk? Kalau sekarang sudah ada lagi. Sekarang ini makanan sudah dimasak di maktab masing-masing. Makanya sekarang kada kayak dulu lagi. Kalau pian dulu ingat di Arafah di Mina, bilangnya hari wukuf itu makanan itu kada ke makanan. Orang berbagi kontainer masuk. Wah, ini kontainer kan berbagi masuk. Karena memang setiap maktab sudah menyiapkan makanan. Jadi maktab sekian menaungi beberapa kemah di dalamnya. Nah, itu ada dapurnya sendiri, ada makannya sendiri. Nah, di zaman itu nang sugih nang beduin tak kelaparan enggak? Biar siapanya kelaparan, makanan kada ada, orang berjualan kada ada. Kada nyaman-nyaman orang kelaparan. Nah, makanya ujar Nabi, biarkan ulun lapar supaya ketika laparnya ulun rasakan, ulun bisa merendahkan diri di hadapan dia. Manusia itu sudah kelaparan. Nah, kalau ulun ujar Nabi merasakan lapar itu, maka ulun menundukkan diri di hadapan biar dan ulun bersabar. Bila suatu hari ulun kenyang, maka ulun bersyukur kepada biar. Nah, makanya kita juga para jamaah, manakala kita merasa nyaman atas nikmat Tuhan tadi, syukuri. Bila hari yang lain berbeda yang kita dapat dari apa yang biasanya kita dapat, kada seperti hari biasa, misalnya, jangan penjualan itu tersunyi. Maka ingat nangkaya Nabi tadi, bahwa kita ini suka kada suka di satu momen memang harus tunduk lawan ketetapan Tuhan. Kada kawa hidup itu sesuai dengan kehendak dia terus. Sekali-sekali Tuhan tundukkan. Tuhan paksa untuk tunduk. Itu menunjukkan kepada manusia yang selama ini merasa inya nang ampun aturan untuk sekali-sekali tunduk dan ada kekuatan yang mengendalikan hidupnya itu ada. Banyak itu buktinya berjamaah. Rami berjualan, wah pedagang di warung menyewa ruko pinggir jalan di muka Big Mall. Merasa rami warung, anak buka cabang, rami yang di sini. Sewa pulang 10 tahun, merasa rami kan 10 tahun langsung nyewa. Batu berpikir hendak membuka cabang pulang di Balikpapan, membuka cabang di Tenggarong, membuka cabang di Sangatta, rami warung. Begitu sudah bayar, siap sudah hana mau olah rami Balikpapan di mana-mana. Pas corona, tutup setahunan karena boleh buka warung. Apa nang di sana, jangankan di sana, nang memikirkan di sini aja pusing kepala. Nah, itu artinya manusia terkadang dipaksa harus tunduk, bahwa kada selamanya apa nang inya jalan itu sesuai kehendak. Baik. Jadi itu amaliyah diberi oleh para ulama kita. Usahakan sebelum kita bekerja di pagi hari itu mulailah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mulailah dengan sholat. Kada bisa juga biar padahal kan di mana aja Nabi melajari itu. Nang setiap telak begawi sembahyang. Selama nampian gawi itu adalah pekerjaan yang dicontohkan secara umum itu oleh pian gawi. Setiap hendak turun begawi bersedekah dulu sebelumnya. Mana nang Nabi nyuruh bersedekah hendak begawi itu ada memang. Tapi bersedekah itu memiliki petunjuk secara umum. Kapanpun pian hendak gawi.
Dan bertawassul dengan amal soleh itu kesepakatan ulama hukumnya boleh dan disyariatkan.